Iya, di hutan yang jejak kebakaran ini ditemukan semacam perkampungan kuno ya. Bahkan kemungkinan tinggalan istana kerajaan. Ada banyak sekali pecahan tembikar di lokasi ini. Coba kita lihat di sini, ada semacam struktur batu alam ya. Kemungkinan ini tembok yang dibuat dari leluhur kita. Jadi di sini ini ada struktur batu alam yang memanjang. Jadi memanjang ke sana ini ya. Ini batu-batuannya sangat khas. Warnanya itu hijau-hijauan ya. Nah ini. Jadi di sini ada semacam struktur batu alam. Ya, batu-batuannya itu cukup khas ya. Nah, batu-batuannya sangat keras sekali, memang batu andesis, jejak vulkanologi masa-masa sekitar 60-50 juta tahun silam ya, terbentuknya Gunung Anjas-Moro ini. Jadi luar biasa sekali, ada beberapa struktur yang terlihat dan batu-batuannya itu sangat unik ya. Bahkan seperti ini ya. Ini ada beberapa batu yang menyerupai batu meteor ya. Lah ini khas sekali ini. Jejak-jejak kemudian bercak-bercak ya, bercak-bercak. Nah, bahkan ini juga batu-batuannya ada semacam batu lumpang atau batu dakon. Ada cekungan-cekungan ya di sini. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya memang di sini ada semacam jejak perkampungan kuno ya, atau mungkin tinggalan kerajaan. Jadi memang lokasi ini setelah terbakar bermunculan jejak-jejak peradaban. Ada struktur-struktur semacam struktur batu alam ini ya, bersap-sap ya. Semacam di sini yang paling tinggi itu ini. Saat ini memang ditumbuhi pohon mangga. Dari sana kemungkinan ini ada jalur kuno ya, semacam pundan puncak. Selain kemudian struktur batu alam dan jalan semacam lengkungan ya, circle ring ya, ring circle ring, atau kemudian batu temu cincin gitu ya. Ada beberapa jejak-jejak megalitik yang ada di sini. Kita coba lihat di sini ya. Setelah kebakaran dan kita baru pertama kali ini masuk ke sini, dan banyak sekali memang fragmen-fragmen tembikar yang cukup banyak ya di lokasi ini ya, dan luar biasa sekali. Coba kita teman-teman kameramen yang bisa melihat di dalam kita kemudian kita ya, karena kita sangat terbuka dan belum familiar dengan lokasi ini. Nah, ini ada beberapa batu yang sangat misterius ya, ada susunan. Nah, batu yang tersusun tiga ini. Nah ini, rumputnya ini keras sekali ya. Nah, batu tiga ini ada tersambung dengan struktur batu alam. Nah, mungkin ini dulu tembok kuno yang terpendam di dalam tanah ya, perlu diekskavasi ini. Jadi di dalamnya ada struktur batu alam yang menonjol. Ini terpendam mas ya? Nah ini ya, kemungkinan memang terpendam ya. Banyak hal jalan kuno itu yang berusia ribuan atau ratusan tahun itu memang terpendam. Nah, coba kita di ini ya, mungkin di zoom ya. Nah, di sini kita menemukan beberapa pusaka. Artinya selain kemudian pecahan tembikar, ini kemungkinan adalah gentong atau genuk, kuali ya, atau kemudian buli-buli. Lah ini ada pecahan logam ini. Kalau ini fragmen logam ya. Ini fragmen logam, kemungkinan ini tinggalan logam ya. Jadi selain kemudian tinggalan tembikar yang cukup banyak di sini. Dan kalau kita gali lah ini berserakan. Ini jejak-jejak kemudian wadah air ya, semacam tempayan atau termasuk kemudian jambangan-jambangan kuno ya, yang memang di lokasi ini agak jauh dari sumber mata air maupun sungai, sehingga kemudian kebutuhan air untuk penampungan dalam genuk gentong itu sangat-sangat vital ya. Artinya di sini memang bisa isapan jempol kalau kemungkinan struktur-struktur batu alam ini dahulunya memang jejak rumah-rumah kuno ya, yang kebanyakan rumah-rumah kuno itu pondasinya terbuat dari struktur alam. Nah, di antara tanaman singkong ini juga kita ada menemukan sekali. Nah ini jadi ada semacam gentong yang motifnya itu bergaris-garis ya. Ini mengingatkan pada sebuah motif gentong pada masa peradaban kuno, cukup banyak ya. Kerajaan dulu kan? Nah, iya. Ini kemudian tinggalan pada masa kuno, pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Karena alat-alat seperti ini yang terbuat dari tembikar ini saat ini memang sudah tidak kita dapati lagi kan ya. Jadi di sini diduga perkampungan ya? Iya, coba iya. Ini lihat ya, di tanah ini ya ternyata banyak sekali pecahan tembikar ya. Bahkan ada sebagian yang terbuat dari batu, tapi kebanyakan ini tembikar. Ada warna yang merah ya. Nah ini artinya kalau digali, nah, ini akan
tentu akan ada harta karun semacam, apalagi dengan bantuan metal detektor. Ternyata tidak hanya tembikar, tulang belulang. Nah, jadi ini adalah tinggalan tulang. Artinya memang di sini kemungkinan memang ada semacam perkampungan kuno yang hilang. Nah, di sini ada tulang-tulang binatang ya. Kemungkinan ini semacam tulang rusa, tulang kerbau, tulang sapi yang raja mangsa atau makanan ya, makanan pada waktu itu. Dan ini banyak sekali bercampur dengan pecahan tembikar-tembikar kuno. Nah, ini apa ini? Putih-putih. Nah, ini salah satu gigi. Jadi ini salah satu gigi binatang, kemungkinan ini gigi mamalia, semacam gigi kijang ya. Orang dahulu memang makanannya sangat beragam, tidak seperti orang saat ini kebanyakan mie ya. Kalau dahulu kelihatan ada babi rusa, ada kijang, ada kambing, ada sapi, kerbau, banteng. Itu menjadi makanan favorit orang-orang Jawa pada masa itu ya. Nah, ini juga pecahan tembikar itu juga banyak sekali. Dan ini adalah tinggalan yang ada di permukaan. Tidak menutup kemungkinan di dalam tanah ini benar-benar banyak sekali harta karun. Ternyata juga ada fragmen batu bata kuno. Nah, kita menemukan sesuatu yang unik di sini ya. Ini apa itu lubang. Kelihatannya ini itu semacam leher kendi ya. Oh iya. Nah, ini leher kendi. Ini sudah pecah, tinggal fragmen. Dan ini kita bisa melihat, ini artinya itu bukan teropong bulan ya, bukan teropong bintang, tapi ini adalah kemungkinan wadah air untuk minum sehari-hari. Selain itu memang ini ada jejak gentong yang besar dan banyak sekali ternyata. Nah, ini juga ada sesuatu. Kita menemukan. Nah, ini. Ada sesuatu. Benda purbakala yang sangat unik sekali. Ini. Nah, ini juga ternyata gantelannya kendi ya. Gantelannya kendi, cuma motifnya saat ini sudah tidak kita dapati lagi kendi dengan atasnya itu ya, untuk memegang kendi-kendi kecil. Nah, ini banyak sekali. Ini artinya di sini dahulu ada semacam perkampungan yang makmur dan sentosa ya. Penuh dengan keadilan, kedamaian, ketentraman, canda tawa, anak-anak dan para wanita yang sedang memasak gitu ya. Bahkan para laki-laki yang sedang bertani, banyak sekali. Bahkan memang ada juga semacam keramik gentong yang ini sudah produk impor ya. Kemungkinan ini didatangkan dari pesisir utara, yaitu dari Gosaring, Gresik ya, yang sudah memiliki warna-warna. Dan ini banyak sekali loh, coba ini. Nah, ini adalah harta karun yang sangat melimpah ini loh. Nah, artinya ini di atas permukaan, di bawah permukaan. Ya belum lagi kalau digali ya. Iya, digali tentu banyak harta karun. Nah, seperti ini. Ini adalah keramik Tiongkok yang sangat langka ya, yang berwarna hijau, bermotif biru. Lah, melingkar-lingkar ini, motif melingkar-lingkar ini ya seperti obat nyamuk ini ya. Ini merupakan motif-motif seperti masa kebudayaan Asia Tenggara ya. Kebudayaan Asia Tenggara itu motif-motifnya sering banyak sekali yang melingkar-melingkar gitu. Nah, di sini juga ada semacam keramik, namun sudah termasuk kemudian bermotif pemandangan alam. Nah, ini pemandangan alam tapi berwarna biru. Nah, ini juga motif keramik yang cukup langka ya. Berarti kayak semacam bangsawan di sini. Di sini kemungkinan semacam perkampungan elit kerajaan atau perkampungan elit para pertapa lah, para brahmana ya. Nah, kalau ini kemungkinan telinga bagian atas itu loh ya, bibir gentong atau bibir kuali untuk masak kelihatannya ini. Kalau direkonstruksi itu sebesar ini kelihatannya ya, dan bawahnya kelihatannya bulat besar. Kelihatannya ini adalah semacam kuali atau untuk memasak ya. Biasanya memasak sup daging, sup tulang biasanya seperti itu. Atau saat ini dikenal dengan gulai ya. Banyak sekali. Dan yang paling menarik ternyata selain ini dia. Apa itu? Nah, kita temukan yang sangat menarik ya. Nah, ini. Nah, di lokasi ini benar-benar ada semacam harta karun yang menonjol gitu. Nah, kemungkinan ini lumpang ini asli dalam posisinya ya, ada semacam batu gandhi yang kemungkinan ini untuk upacara agama Linggayoni ya, karena batu ini itu cukup unik. Jadi bentuknya memang seperti semangka ya, semangka yang lonjong gitu ya. Semangka lonjong, dan ini kelihatan jejak pahatan karena sangat halus sekali, dan ini ditancapkan di lumpang, dan lumpang batu ini dalam keadaan yang agak dangkal. Jadi lumpang batu ini
bukan untuk kemungkinan, bukan untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah atau dedaunan ya, atau mortal stone atau umbi-umbian pada waktu itu, karena sangat cekungannya itu sangat dangkal, tidak terlalu dalam. Kemungkinan memang lumpang batu ini satu kesatuan dengan batu ini, dalam artian adalah simbol Linggayoni atau pemujaan kepada Batara Siwa ya, atau Linggayoni. Lambang di bawah ini adalah lambang dari alat kelamin wanita, vagina ya, dan ini adalah lambang palus ya, yang kemudian ditancapkan. Ini bisa dalam artian adalah Linggayoni. Banyak sekali keramik-keramik antik dan bermotif tumbuh-tumbuhan ya, heksagonal dan sulur-suluran, termasuk kemudian garis-garis lengkung ya. Dan ini jejak kuali yang cukup besar. Jadi kemungkinan ini adalah fragmen kuali ya, kuali untuk memasak ya. Dan ini banyak sekali, luar biasa sekali. Di sini memang benar-benar kita temukan jejak perkampungan kuno. Biasanya kalau ini memang sebuah pemujaan atau lumpang pemujaan gitu ya, dengan motif seperti ini, di bawah lumpang ini biasanya ada harta karun. Biasanya, biasanya sebagai kemudian jiwa agar roh dari benda pemujaan ini hidup, biasanya seperti itu. Biasanya di bawahnya lumpang ini ada semacam merah delima, emas, biji-bijian, kemudian arang, biasanya seperti itu. Nah, itu sebuah motif, tapi entah kalau ini asli, tidak berubah tempat ya. Kemungkinan ini tidak berubah tempat, cuma miring saja. Selain itu kemudian coba sekitar ini, selain batu lumpang yang cukup banyak ya, selain kemudian pecahan tembikar, kita coba cari beberapa benda yang penting lainnya ya, karena di sini semuanya ini akan terlihat. Jadi di sini tuh tergeletak ya, tercecer semuanya, hampir banyak sekali ya. Kalau kita lihat dan kita gali sedikit saja, maka kita akan menemukan. Nah, ini kita gali, kita akan menemukan banyak sekali pecahan tembikar dalam arti kecil. Jadi ini kemungkinan gentong kecil ya, gentong kecil. Jadi hal-hal seperti ini memang di gunung-gunung, terutama di Gunung Anjas Moro ini ya, yang pada waktu itu identik dengan sejarah masa-masa awal kerajaan Majapahit, yaitu ketika tahun 1293 serbuan pasukan Mongol, 20.000 pasukan Mongol mendarat di Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun yang terjadi, Raja Kertanegara sudah dikudeta oleh Raja Bawan yaitu Jayakatwang dari Kediri. Kemudian pasukan Majapahit dan Arya Wiraraja dari Madura ini kemudian menyambut pasukan Mongol 20.000 ini, sehingga gabungan pasukan Mongol, Madura dan Majapahit ini sekitar 25.000 mengepung Kediri Jayakatwang, kemudian dari pagi sampai sore hancur. Tapi kemudian di pesta kemenangan itu pasukan Madura dan Majapahit itu kemudian berbalik menyerang pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang tidak siaga kalang kabut, dan sebagian besar melarikan diri ke selatan, ke lereng Gunung Anjas Moro. Oh, berarti gunung ini ya, Mas? Iya, Gunung Anjas Moro di sini. Ah, ini banyak kita menemukan keramik Tiongkok. Lah, jadi kita kalau kita bisa lihat bahwasanya mangkok ini di film-film Tiongkok gitu ya, seperti film Yoko atau film Pendekar Raja Wali, kita melihat kalau mereka itu Meisin, kita melihat mereka itu menggunakan wadah-wadah dari mangkok bermotif seperti ini. Nah, diduga memang selain kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Meisin yang mengiringi pasukan jejak pelarian pasukan Mongol ke lereng Gunung Anjas Moro ini, bisa jadi lokasi ini merupakan lokasi pemukiman. Pemukiman masa-masa awal kerajaan Majapahit, termasuk kemungkinan memang ini adalah ditemukan kampungnya Nyai Paricara. Siapa Nyai Paricara itu? Yaitu Meisin. Oh, Meisin. Iya, Meisin, istrinya Arya Kamandanu itu ternyata memperdalami tanaman herbal di lokasi ini, belajar dari masyarakat lokal daerah sini tentang kunyi, temulawak, jahe, lengkuas, kemudian banyak bangle, lempuyang, daun-daunan, simbukan gitu ya, dan berbagai macam. Dan konon katanya sebagian besar herbal atau flora yang ada di hutan ini merupakan obat bagi kanker, terutama itu ya, diabetes, TBC, obesitas, banyak sekali, termasuk kemudian HIV/AIDS ya, yang saat ini berkembang ini. Nah, semoga kemudian temuan kampung ini bisa kemudian tetap lestari dan bermanfaat, terutama selalu menjadi lokasi laboratorium ya sejati bagi para peneliti, karena ini harta karun yang melimpah, ini banyak sekali tinggalan batu, tembikar, keramik Tiongkok, koin kepeng, dan banyak sekali dan sangat melimpah ya. Semoga kemudian bermanfaat ya, Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya.